Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, dan selamat pagi. Renungan Harian Toraya Jumat 28 Agustus 2020. Hari ini kita akan membaca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 13. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi suru dan terang dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk mendengarkan dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 13. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada kamu pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi, kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Tema renungan kita pagi ini, hoaks atau kareba tangtongan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, istilah hoaks belakangan ini menjadi tren di kalangan masyarakat. Istilah yang memberi pengertian pada suatu pernyataan atau informasi yang salah, menipu dan memfitnah. Akibatnya banyak orang yang bingung karena informasi tersebut. Tak jarang pula yang percaya pada informasi salah tersebut. Mereka tidak mengkritisi informasi yang ada dan memberi diri disesatkan oleh berita hoaks tersebut. Hal itu juga terjadi di Tesalonika. Jemaat di sana mengalami kebingungan karena munculnya pihak-pihak yang menyampaikan
informasi dan surat seolah-olah dari Paulus, rekan sepelayanan. Hal tersebut sangat membingungkan jemaat. Akibatnya, banyak yang percaya pada informasi salah tersebut dan terjerumus dalam kesesatan. Untuk itu, Paulus mengingatkan mereka untuk tidak bingung dan memberi diri mereka disesatkan. Memang si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda, dan mujizat palsu serta tipu daya jahat. Tetapi kuasa Tuhan jauh melebihi hal tersebut. Tuhan akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkan kalau dia datang kembali. Sebagai orang percaya, tentu kita perlu menyadari bahwa diri kita lemah dan rentan disesatkan dengan berbagai informasi dan pengajaran sesat yang mengatasnamakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu hati-hati dan terus teguh bersandar pada Tuhan, menjadikan firman Allah sebagai pegangan yang kokoh dan sumber kebenaran dalam hidup, sehingga kita tidak disesatkan oleh iblis dan terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini bersama jemaat-Mu di Jemaat Rama untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru yang kami boleh nikmati. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama-sama. Roh Kudus, tolonglah kami untuk teguh bersandar kepadamu, sehingga kami tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun, yang sembuh dari sakit, merayakan ulang tahun pernikahan, dan yang menerima berkat-berkat lainnya. Sempurnakanlah sukacita mereka dan berkati kehidupan mereka selanjutnya. Kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, Ibu Suito, Bapak TR Andi Lolo, Misel Osi Panggalo, Ibu Dulamin, Ibu Palayukan, Pak Ashar, Bapak Paranoan, Bapak Yohanes Sipi, Ibu Martali Kubaso, Ibu Baharudin Dendang, Osi Rupangi, Ibu Julius Dengen, Bapak Yobel, Ibu Anna Sampai Tobding, Bapak Yusuf Rante, Bapak Filipus Pakiding, Ibu Damaris Siri, dan jemaat-Mu yang kami tidak sebutkan satu persatu dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau melawat mereka, memberkati mereka, menguatkan iman mereka dan memulihkan mereka. Jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, Tuhan, teguhkan iman mereka dan lawatlah mereka. Topanglah mereka ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan jemaat-Mu hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka semua dalam pekerjaan mereka, seluruh aktivitas kehidupan mereka, kekuatan, kesehatan, berkat Tuhan anugerahkan. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, berkati pemerintah kami, bangsa negara kami, aparat keamanan negara kami. Terlebih dalam menangani masalah COVID-19 saat ini. Berkati dokter, para medis, semua relawan. Tuhan, lindungi, jaga mereka semua di tengah-tengah pelayanan kemanusiaan yang sementara dilakukan. Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, berkati dan lindungi kami. Ampuni dosa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.